kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba dibunuh. Jangan lihat dia datang dia penolong tidak lawan ibu. Sebelumnya, Irena Sokoy dan bayi di dalam kandungannya meninggal diduga usai ditolak 4 rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Menurut keluarga, Irena hendak melakukan persalinan ke RSUD Yoari pada hari Minggu. Namun ia tidak dilayani karena tidak ada dokter dan bayi di dalam kandungan mencapai 4 kg, sehingga harus menjalani operasi. Keluarga Irena kemudian berpindah ke 3 rumah sakit lain, yang terakhir RS Bayangkara. Keluarga mengatakan diminta menyediakan uang muka sebesar 4 juta rupiah lantaran tinggal tersisa uang VIP. Kalau di Bayangkara itu lebih dekat karena memang lu tahu juga kasih nomor nanti katanya kan ada kalau BPJS kan ada ruangan itu BPJS karena memang dia perlu sekali jadi bilang yang ada itu sudah ya mesti coba kita bayar dulu. Nah kita bayar dulu jadi juga ada dokter makanya pemilu kita rumah sesaknya ini bagaimana karena ini harus operasi cepat. Pernyataan keluarga dibantah pihak Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Direktur Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, AKBP Robi Sebastian menegaskan, pihaknya tidak pernah menolak pasien. Menurutnya, rumah sakit sebelumnya tidak melalui prosedur rujukan dengan sistem rujukan terintegrasi. Intinya, tidak ada dari Rumah Sakit Bayangkara menolak pasien. Kita tidak pernah bicara sama pasien. Kalau mau dioperasi, bayar 3 juta. Kalau mau dioperasi, DP 4 juta. Kami tidak pernah. Yang kami lakukan adalah kami edukasi tarif untuk pasien umum sekian karena PPI kamarnya penuh, tidak bisa untuk pindah kelas karena itu peraturan pemerintah. Ini bisanya pasien umum. SOP sudah kami laksanakan. Atas kasus ini, Kementerian Kesehatan mengirimkan tim investigasi guna menyelidiki indikasi pelanggaran. Sanksi tegas akan dikenakan jika pihak rumah sakit terbukti melakukan pelanggaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang dokter spesialis kandungan menyuarakan kekesalannya terkait fasilitas ruang bedah yang dinilainya tidak layak. Dia khawatir fasilitas yang buruk dapat membahayakan pasien. Ini lampu kesini lagi hanya begini mata lepas ini orang. Video yang menampilkan seorang dokter spesialis kandungan RSUD LM Baru di mana Nurwati Kadir ini viral di media sosial. Dalam video itu, sang dokter objek mengungkapkan kekesalannya yang akan digunakan dalam operasi telah lapuk. Ia memperlihatkan benang itu dengan gampang terputus lalu membuangnya. Dalam akun media sosial miliknya, Nurwati mengungkapkan minimnya fasilitas bagi pasien dan juga pakaian medis saat melakukan operasi bedah. Menurut Nurwati, hari itu ia harus melayani operasi sesar untuk 3 ibu hamil. Namun hanya tersedia 2 duk kain untuk digunakan dalam proses pembedahan. Dalam operasi sesar, duk kain berfungsi untuk menjaga sterilitas dan membatasi area operasi guna mencegah infeksi pada pasien dan bayi. Dalam unggahannya, Nurwati juga menyinggung pengadaan alat CT scan yang sudah dibeli 15 miliar rupiah, kini sudah tidak digunakan dan tersimpan di dalam gudang. Menurut Nurwati, fasilitas ruang bedah yang tidak layak dapat membahayakan pasien. Keprihatinan Nurwati disambut penyesalan Direktur RSUD LM Baharudin, Mariam. Menurutnya, Nurwati semestinya memanfaatkan jalur aduan dalam rumah sakit dan bukan diungkap di media sosial. Pada inginnya kita kan kalau sudah terjadi akhirnya konfirmasi yang kami sesalkan itu harusnya ada jalur aduan untuk kalau ada keluhan lah ada keluhan pada ini misalnya di unit yang bertugas itu bahkan harusnya kita paling ini kita tidak tahu sama sekali tiba-tiba diekspos di media akhirnya itu karena saya mengenai konfirmasi ini yang harus diselesaikan dan harusnya tugasnya kita harus ada sambil bakaran penanganan. Susah viral.